lagi ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Udah lama ya kira-kira kita nggak bikin konten. Lama banget, hampir 3 bulan kalau nggak salah kalau dari akun YouTube-nya kita. Nah, sekarang kita lagi mau ngobrolin soal panen salah satu mitra kita hari ini. Jadi beliau ini lokasinya di mana Mas? Namanya? Porong. Di Porong ya? Iya. Lokasinya di Porong teman-teman. Mas siapa? Zainul. Mas Zainul. Jadi Mas Zainul ini sudah gabung kurang lebih 1 tahun kurang. 1 tahun kurang Iya, ya? kurang dikit. 1 tahun kurang dikit. Dan di hari ini beliau sudah ambil sudah kirim panen kita 2 inci sama 3 inci ya? Iya, 2 sama 3 inci. Ukuran lobster air tawar 2 inci sama 3 inci. Nah, kita di sini lagi mau share ke kalian semua dan ngobrol lah istilahnya. Kendalanya itu apa aja sih? Kalau ibaratnya ketika kita mulai budidaya itu kan pasti ada banyak banget kendala kan teman-teman. Ya, Banyak banget. Dan ya ada. apa aja yang pernah dirasain sama teman kita ini dan gimana caranya beliau itu bisa di dalam waktu 11 bulan itu bisa panen kurang lebih 2 incinya berapa tadi? 2 incinya dapat 124. 124 Ya, 3 incinya 95. 95 ekor. Jadi 124 ekor 2 inci dan 95 ekor 3 inci. Tapi itu hanya seberapa di antara beberapa kolamnya beliau yang belum sempat dipanen. Jadi Ya, masih belum ada sempat. lagi ya? Masih ada. Masih Tinggal ada. 2 kolam yang belum dipanen. Jadi masih ada 2 kolam. Mas, aku mau tanya nih. Awal mulanya ya, sampean Ya. mulai itu berapa ekor dan berapa kolam? Awal mulanya dulu dari sini kan saya paket yang kecil itu, yang ukuran berapa itu? Yang kecil 4 inci. bukan kolamnya 1 kali 1 kali 2. setengah. Oh, 1 kali 1 setengah. kali setengah itu dari sini sama dapat lobster berapa dulu itu? Lupa 10. saya. Enggak, lebih 20 lebih kayaknya. 20. Iya, lebih. Itu pertama-tama itu banyak yang mati karena mungkin kendala air, ganti air atau suhu ya. Terus lama-lama saya cari apa kendalanya. Terus mungkin mulai beradaptasi itu udah mulai bertelur ya. Itu kan tempatnya itu kendalanya tempat kurang. Selanjutnya itu saya buatin apa ya, saya bikinkan yang apartemen 4 tingkat itu 2 kali 1. Pertama itu ya mungkin kendalanya juga dari dana ya. Dananya itu ya banyak sih Pak, tapi ya mungkin itulah usaha saya gimana caranya biar bisa berkembang selanjutnya itu. Ya, kita bahas pelan-pelan ya. Kita Ya. bahas yang pertama dulu. Yang tadi pertama itu kan saat kolamnya yang pertama kali untuk belajar sampean itu 1 kali setengah. Iya, benar 1 kali setengah, kecil banget. nggak? 1 kali setengah dengan lobster itu kurang lebih 20 ekor. 20 ekor. 20 ekor. Itu kematiannya banyak ya? Banyak, hampir separuh. Hampir separuh. Hampir separuh. Terus Kira-kira sisa 11-an kalau nggak 9 itu. oh, Iya. terus apa yang bikin sampean pingin ini saatnya aku bikin kolam ukuran 2 kali 1 dengan kolam bertingkat tadi itu Ya. menentukan aku akan bikin kolam yang kayak gini nih, kayaknya ini kayak gini itu pas apa sampean lihat apa? Saya karena ada buraya yang mulai turun gendong, bukan turun gendong sih, mulai ada yang mulai bertelur 1-2 ekor, tidak ada tempat kan. Jadi kan saya bikinkan itu inisiatif sendiri, apartemen 4 tingkat. Ya mulai pertama sih mungkin kendala pertama dana, kedua terus apa ya, perkembangan lah. Kan saya buatnya itu indoor, jadi perkembangan juga agak lama. Jadi itu apa? Untuk si lobsternya supaya bisa berkembangnya relatif lebih lama gitu ya Mas Ya, dari lebih lama kalau untuk daripada yang outdoor. Soalnya kan ya kalau di outdoor sendiri kan juga banyak tantangan, jadi saya memilih indoor aja. Jadi teman-teman, teman kita ini ketika mulai dari kolam 1 kali setengah dan memutuskan untuk meluaskan ke arah kolam 2 kali 1 terus dibikin bertingkat, beliau tuh lihat dari yang bertelurnya dulu Iya. ya. Jadi ceritanya tuh ada yang bertelur nih. Ya, Setelah kematian hampir separuh, kematian hampir separuh, terus beliau melihat ada 1-2 ekor bertelur tapi nggak ada tempatnya. ya nggak ada Nah, tempatnya. mau nggak mau harus nyiapin tempat. tempat. Tapi budget ini terbatas. Ya, masalah budget. Budget udah itu kalau teman-teman mau mulai budidaya kan pasti selalu ada kendala itu ya salah satunya. Ya.
Jadi kita nggak bisa langsung bikin itu langsung besar gitu, nggak bisa. Nggak Bertahap bisa bertahap. Betul. Nah, yang pertama kali dibikin itu adalah 2x1, satu tingkat atau langsung 2 tingkat? 2 tingkat pertama itu. Langsung bikin 2 tingkat ya? 2 tingkat dulu, bertahap saya. Nggak langsung, enggak. 2 rak berarti ya? Iya, Kita 2 bukan 2 rak, satu raknya berapa kolam? 4 atau 3? Satu raknya itu, enggak, maksudnya itu satu rak itu cuma isi 2 kolam. Oh. Satu rak isi 2 kolam. Satu rak isi 2 Iya, kolam. 2 kolam dulu. Awal-awal, habis itu Yang bertelur ditaruh di yang rak bertingkat Ya. itu. Oke, terus. habis itu setelah turun buraya kan mulai berkembang. Mm-hmm. Habis itu tempatnya kurang luas, saya Tambahin tambahin lagi lagi satu. satu apartemennya. Habis itu tambahin lagi 1 sampai 4 tingkat. Dan itu pun nggak langsung saya jual. Pertama itu saya bikin indukan dulu biar panennya itu tambah apa? banyak. Iya, tambah banyak gitu. Nah, jadi teman-teman ketika mulai budidaya lobster air tawar ya, ono pesawat. Ono pesawat ini suaranya mlebu iki. Ngenteni pesawatnya lewat cuy. Jadi teman-teman ketika kita budidaya lobster air tawar ya, terus kita bisa menghasilkan bibit. Nah, kemudian ada pilihan buat teman-teman itu apakah bibit itu mau dijual untuk perputaran anggaran, atau kalau teman-teman mau bersabar dan mau meningkatkan kapasitas produksinya, bibitnya itu dijadikan Ya. indukan lagi. Iya, jadikan indukan lagi. Nah, kenapa kayak gitu? Karena bibit yang dihasilkan terus dijadikan indukan lagi itu lebih kuat daripada indukan yang teman-teman ambil dari manapun itu Ya. sebenarnya. Ya, bener Soalnya ya? kan soalnya kan kelairnya sendiri kan di air situ, tempat situ, habitatnya juga di situ, jadi ya bertahan hidupnya tuh lebih tinggi daripada yang kita ambil dari tempat lain. Benar. Jadi ekosistemnya itu dia sudah terbiasa dengan ekosistem yang sudah ada di kolamnya. Ya. Nah, dia akan lebih kuat dan lebih tahan. Ya. Sekarang posisinya berarti ada 2 rak ya, Ya, ada 2 rak dan 4, totalnya itu 8 kolam. Ya. dari awal 1,5 kolam, sekarang sudah punya 2 rak 8 kolam, Ya. ukurannya 2x1. Dan Yang 1,5 masih- masih? Hah? Yang kolam 1,5? Udah. Udah buang, ya. pensiun ya. Pensiun, udah, Terus udah pensiun. ganti. Sekarang ganti Udah yang ukuran itu 2x1. Nah, di panen kali ini masih segelintir aja dari beberapa kolamnya beliau. Jadi beliau tadi kan juga ada bilang teman-teman, ada 2 kolam lagi Ya, yang belum dipanen. belum dipanen. Ya, belum dipanen karena kendala waktu juga. Sekarang kan hari Jumat ya. Heeh. Sama saya kan pakai motor, jadinya ribet itu. Pakai karton, nggak ada styrofoam saya. Oh, nggak punya? Nggak punya, belum ada. Nanti kapan-kapan Nanti ke saya sana ya. usahakan. Ya, Nanti silakan. kapan-kapan ke sana tak bawa styrofoam aja. Jadi nek berikutnya kita mau Saya ambil panen. ada styrofoam tapi kecil banget itu untuk apa namanya, untuk tempat pengeraman itu kecil. Oh, Jadi nggak bisa nggak bisa buat bawa aman ya. terlalu kecil. Kalau untuk apa pengeraman sih oke. Oke ya. Ya. Nah teman-teman, ini ya buat kalian semua yang mungkin lagi mau mulai belajar budidaya lobster air tawar. Memang di sistem kemitraannya Tama Lobster itu kita bisa ambil panennya teman-teman. Tapi ingat yang paling penting itu sistem belajarnya. Karena gimana pun juga budidaya ini juga tergantung dari kalian sendiri. Kayak gimana cara ngelola giginya, kolamnya. ya. Perlu Niatnya waktu kan ya. iya Perlu banget. waktu dan niat kalian itu. Niatnya itu yang penting. Itu yang akan dites bener-bener ketika ngeramut dari awal satu Sampai- kolam ya, sampai akhirnya sampai kayak teman kita ini jadi punya 8 kolam, dan ini masih panen pertama. Nanti berikutnya Panen perdana. panen perdana Iya. ya. Berikutnya bakal banyak lagi. Nah, kalau misalkan nih ya Ya. dari teman-teman yang nonton di sini, kalau misalkan ada yang mau main ke tempatnya jenengan, boleh nggak? Oh boleh, silakan. Boleh ya. Ya boleh, silakan. Ini dong, di spill dulu dong tempatnya, lokasinya di mana. Lokasi saya di belakang Tanggul, Ya, Porong, Sidoarjo. jalan apa kira-kira? Desa Ngelaka Harum, Desa Porong. Kelagaru. Iya, Porong. Desa Kelagaru, Porong. Nanti gini aja Mas, WA ke admin. Ya. Alamat lengkapnya apa nanti tak tulis di sini ya. Oh iya, Nanti akan tak kasih caption di sini, nanti teman-teman bisa main. Kalau Ya. bisa WA dulu, karena Ya dulu. ini kan apa namanya, lokasinya orang ya. Kita kalau mau main ya paling enggak apa Ya. sowan dulu lah, hubungi dulu kayak gitu. Ya teman-teman. Kan saya juga kerja, kadang nggak ada di rumah. Nah, Masnya ini kan kerja juga, jadi bagi waktunya Ya. itu teman-teman harus ngikuti waktunya beliau. Kalau mau main loh ya, kalau mau main di sana silahkan.
untuk teman-teman yang mungkin lokasinya nggak terlalu jauh dari Porong Sidoarjo. Nah, pesan buat teman-teman nih yang lagi nonton ya, Ya. kan Mas An udah jalan nih dan banyak kendalanya, mulai dari kematiannya yang kemarin habis paruh, Ya. terus bikin apa lokasi kolam indoor ya tadi Ya, ya. indoor. Oh iya, Indoornya habis itu, habis berapa kemarin? dananya mulai kalau total mulai habis di total mulai bikin indoornya sampai kolamnya itu 10 lebih lah. 10 lebih ya. Tapi untuk kolam sendiri paling habis 9-an. Habis 9. Iya. Itu sampean belanja sendiri, ngerakit sendiri Iya. gitu. 9 itu kira-kira jadi itu 3 rak. 3 Sebenarnya ada satu lagi rak tapi belum selesai dirakit. Ya. Berarti habis ini bukan 8 kolam cuy. Ya, 12. Iya, tapi belum selesai kan nunggu waktu senggang. Itu sampean kayak aku ngerintis dulu 2019 ya. Aku mulainya tuh 2 rak juga. 2 rak. 2 rak. Cuman sekarang ya hitungannya kayak gini. Kita nanti rencana kantor paling deket itu kita mau buka di Tulangan habis ini. Oh, Nanti kayaknya sih lebih dekat ke sana kan. Iya. Lebih dekat dari sana. Oke teman-teman, jadi kayak gitu pesan dari teman kita. Kalau misalkan kalian mau nyoba, jelas itu pelan-pelan dulu, mulai dari yang kecil dulu. ya. Siapkan budgetnya juga, tapi tidak perlu langsung kita jeber Nggak, di nggak awal perlu. gitu, tidak perlu. Mungkin satu Kalau kolam dulu. ya kesulitan budget ya mungkin bisa diatur dari tadi jual dulu buat muternya, Iya, buat buat kolam, muter. ya. Terus beli barang kecil-kecil dulu. Ya kecil dulu nggak langsung Nggak langsung semua, bertahap gitu. tahap pelan-pelan. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, thank you semua yang sudah nonton. Dan nanti abis ini setelah ini kan aku mau membahas soal rak bertelur. Jadi di video ini ada 2 konten yang aku masukkan. Selain soal ambil panen mitra dan soal rak bertelur, karena kita ini lagi bangun dan hampir selesai rak bertelur. Ini panennya beliau tadi ya teman-teman. Jadi kenapa si lobster air tawarnya ini bening? Itu karena memang lokasinya kolamnya beliau itu indoor. Jadi tidak kena sinar matahari. Nah, kalsium yang ada di badannya dia itu ndak terurai sama sinar matahari, jadi dia nggak berwarna, lebih ke arah putih karena full indoor kolamnya. Nah, ada yang putih, ada yang biru. Banyak banget penjual yang agak ini ya, memainkan harga itu karena dari lobster air tawarnya yang warna biru itu diistilahkan lobster air tawar Walkamin. Nah, jangan sampai salah teman-teman, sebenarnya warna itu nggak ada pengaruh apa-apa. Nggak ada pengaruh apa-apa ya, cuman ininya aja, pigmennya aja, dan supaya mereka bisa ini kan kelas-kelas bisa dapat untung lebih banyak gitu aja sih, sesimpel itu. Kebetulan ini kolam untuk ukuran 2 inci, jadi kita akan jadikan satu karena masih belum waktunya untuk sortir juga. Jadi it's okay, nggak ada masalah untuk dijadikan satu ya teman-teman. Totalnya ini 2 inci. Nah udah itu biarin aja Mas Edi. Nah, teman-teman masih ingat Mas Edi? Nah ini Mas Edi. Nah, biarkan aja, nanti dia akan jalan sendiri keluar. Nah sekarang kita akan lihat yang 3 inci. Halo Mbak Ira. Awas bokong. Nah yang 3 inci ini rencana di sini atau di sana Mas Edi? Di sana ya. Yang Mbak ketutupan wajahmu. Nah nanti yang 3 inci ini akan kita masukkan ke sana, yang memang untuk kolam khusus untuk 3 inci. Jadi ini akan dipindah dulu sama Mas Edi. Nah, harapannya sih karena masuk lokasi baru ya, beda sama lokasinya kolamnya mitra. Harapanku sih supaya ini nanti bisa lebih aman ketika adaptasinya. Tapi walau alam lah, karena adaptasi ini masih rentan banget biasanya. Nah, kita taruh seperti itu, nanti dia biar jalan sendiri si lobsternya. Iya guling. Ya.
Sama teman-teman, jadi bening-bening gitu, putih-putih, bening-bening, belum kelihatan warna aslinya. Biasanya ini nanti ya setelah 2 minggu itu dia baru akan berubah jadi warna kebiru-biruan. Nah teman-teman, di belakangku ini juga lagi persiapan rak bertelur yang insya Allah 1 minggu atau 2 minggu lagi udah selesai. Jadi aku sekalian juga mau nunjukin rak bertelur yang kita kembangkan, yang lagi kita buat. Total ada berapa mas yang bertelur itu? 37. 37 ya. Jadi masih ada 37 ekor yang bertelur yang masih ditaruh di sana. Untuk per hari ini, per video ini di syuting masih ada 37 ekor yang bertelur. Nah ini teman-teman, ini rak bertelur kita. Jadi fungsinya itu untuk menjadi apa? Untuk karantina si posisi lobster air tawar yang sedang bertelur itu tadi. Jadi satu rak ini untuk ini masih sampai sini ya. Yang ini ke sana itu belum keisi. Itu total ada 37 ekor lobster air tawar bertelur yang sudah dipasang di sini. Kita tinggal bikin tempat untuk flow airnya. Selama ini belum jadi, kita masih pakai aerator ya. Jadi kita pakai aerator yang besar yang bisa dicabang sampai 37, yang sampai bisa dicabang 37 titik semburan air. Nah, jadi kayak gini. Ya, semoga aja 1-2 minggu udah jadi ya. Karena kalau dilihat dari jadwal pengiriman kan, ini kan kita barusan pindah kantor. Jadi kenapa kok aku hampir 3 bulan nggak bikin konten tuh ya karena itu juga. Kita sendiri juga masih ada jadwal pengiriman yang harus kita selesaikan. Jadi semoga dalam waktu 1-2 minggu sudah selesai semua sih untuk rak bertelurnya. Jadi nanti kita bisa bikin konten dan aku bisa jelasin ke teman-teman semua soal soal rak bertelur yang sedang kita kerjakan di sana. Tuh teman-teman. Jadi lagi sibuk semua ini. Makanya aku sendiri juga nggak sempat bikin konten. Jadi aku sebelumnya mohon maaf teman-teman kalau ini konten pertama setelah hampir off 3 bulanan lebih di YouTube. Nah kalau misalkan kamu ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan seputar budidaya lobster air tawar, kamu bisa ketik di kolom komentar yang ada di situ. Kamu tanyain aja apapun yang ingin kamu tanyakan seputar budidaya lobster air tawar. Kalau misalkan kamu suka sama konten yang kita buat, ketik like, share, tapi jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kalau kamu ingin belajar semua hal seputar budidaya lobster air tawar. Jadi kayak gitu teman-teman, thank you semua and see you next time, bye.